Selamat pagi buat rekan-rekan semua yang hadir pada acara pada pagi hari ini, teman-teman dari NTB Mall terutama dan rekan-rekan lain yang juga berpartisipasi. Selamat pagi dari kami dari Ciputra Entrepreneurs Club buat teman-teman yang boleh hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Alan, saya yang hari ini akan membawa untuk moderatori acara kita yang luar biasa hari ini tentang bagaimana kita bisa meningkatkan bisnis kita melalui desain dan copywriting. Jadi untuk teman-teman yang boleh hadir pada pagi hari ini, kita mau belajar bareng. Acara hari ini bisa terselenggara karena ada kerjasama dari Ciputra Entrepreneurs Club, yang mana merupakan sebuah komunitas bisnis yang memberikan sebuah manfaat bagi rekan-rekan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan bisnisnya mereka maupun untuk membantu rekan-rekan yang belum punya usaha bisa punya usaha. Itu adalah sebuah visi yang dibentuk dari almarhum Pak Ciputra, founder dari Ciputra Group, untuk menciptakan 4 juta entrepreneur. Dan kerjasama ini juga berlangsung dengan NTB Mall melalui kemarin kita ada diskusi dengan Pak Riki. Terima kasih Pak Riki. Kita bisa mengadakan acara pada pagi hari ini juga dengan teman-teman dari NTB Mall yang boleh dengan semangat kita bisa mengadakan acara hari ini. Jadi selamat pagi buat rekan-rekan yang boleh hadir. Untuk teman-teman yang sudah hadir bisa mengisi daftar hadir di link yang sudah dibagikan, yang ada di chat, bisa diisi. Kemudian untuk rekan-rekan yang masih belum hadir, mungkin bisa diingatkan supaya kita bisa segera mulai acara kita pada hari ini. Karena acara kita hari ini akan sangat luar biasa, teman-teman bisa belajar. Karena saat ini kita bisa bicara bahwa dunia digital itu adalah sebuah pintu yang luar biasa. Dan kalau kita tidak bisa menguasai dunia digital, bisnis kita jadi akan stuck, jadi akan berhenti, akan di situ-situ aja. Jadi bagaimana kita bisa menguasai di dunia digital, market digital? Pintu pertama tentu saja dari visual. Dan bagaimana kita bisa membuat sebuah visual yang baik dengan kata-kata yang tepat, itu akan mendatangkan omset. Oke ya. Dan saat ini kita teman-teman juga pasti sudah banyak sekali belajar ya dari NTB Mall maupun dari rekan-rekan yang lain bagaimana kita juga mulai masuk ke dunia digital. Nah, salah satunya hari ini kita akan belajar bagaimana membuat desain untuk teasernya kita, untuk visualnya kita secara cepat dan mudah, dan juga bagaimana copywriting. Copywriting itu apa? Itu adalah sebuah kata-kata yang akan menciptakan sebuah image, sebuah rasa penasaran yang akan membantu teman-teman maupun customer itu akan mengarah menjadi terkonversi menjadi pertanyaan atau tanggapan dan macam-macam. Karena dengan copywriting yang tepat, bisnisnya akan jadi jauh lebih baik. Setuju ya? Nah, hari ini kita akan mulai sebentar lagi. Jadi buat teman-teman yang masih perjalanan mau ikut, bisa segera diikutkan. Jadi, oh ya, kenalkan, nama saya Alan. Saya tadi belum kenalan ya. Nama saya Alan, saya dari Surabaya. Saya salah satu koordinator dari Ciputra Entrepreneurs Club yang akan membantu teman-teman pada pagi hari ini supaya bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jadi program ini bisa terselenggara karena kerjasama yang luar biasa dari Ciputra Entrepreneurs Club dan NTB Mall yang bisa membantu rekan-rekan yang boleh hadir pada pagi hari ini, rekan-rekan yang akan maju jadi entrepreneur sukses. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan panggil narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, seorang trainer dari Ciputra Entrepreneurs Club, seorang master neurolinguistik program yang akan memberikan sebuah training, sebuah pelatihan untuk kita, bagaimana caranya mengkombinasikan visual dan copywriting menjadi sebuah high impact, menjadi sebuah dampak yang luar biasa untuk penjualan dan peningkatan omset kita di bisnis kita masing-masing. Dan saya persilakan dengan luar biasa kepada Pak Anang. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi Pak Alan, apa kabar? Luar biasa Pak Anang. Wah, hari ini kita mau mengadakan sebuah acara yang luar biasa buat teman-teman
di NTB Mall. Jadi hari ini sudah siap ya Pak dengan materinya? Siap sekali Pak Alan. Terima kasih Pak Alan. Jadi Pak Anang adalah seorang trainer dari Ciputra Entrepreneurs Club yang yang berdomisili di Surabaya, saat ini di Surabaya, dan juga untuk trainer yang mencakup Jawa Timur dan Indonesia Timur. Jadi termasuk di NTB Mall, di daerah Mataram dan Nusa Tenggara Barat. Ini adalah salah satu cakupannya Pak Anang juga. Yang mana Ciputra Entrepreneurs Club sendiri juga sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kita juga ada. Saat ini kurang lebih anggota komunitas kita sudah sekitar 5.000-an orang yang akan dibentuk menjadi seorang entrepreneur yang jauh lebih baik, dan rekan-rekan juga bisa berpartisipasi dalam program Ciputra Entrepreneurs Club, dan salah satunya adalah hari ini. Bagaimana kita akan belajar bagaimana kita bisa meningkatkan omset kita melalui visual dan dikombinasikan dengan copywriting yang tepat. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Pak Anang yang menjadi panelis kita pada pagi hari ini untuk memberikan sebuah pelatihan yang luar biasa. Silakan Pak Anang. Oke, terima kasih Pak Alan. Halo Bapak Ibu, selamat jumpa bersama saya. Ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Anang Hermawan. Saya dari tim trainer Ciputra Entrepreneurs Club. Dan yang disampaikan Pak Alan adalah cover area wilayah kerja saya adalah Jawa Timur dan Indonesia Timur, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu, saya ada kesempatan untuk berkunjung ke Mataram, gitu ya. Nanti kita akan bersilaturahmi dan saya akan terus berbagi knowledge tentang apapun yang Bapak Ibu inginkan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya izin sharing materi dulu, gitu ya. Hari ini kita belajar apa sih sebenarnya, gitu ya? Hari ini kita belajar tentang kombinasi desain dengan copywriting menggugah minat pembeli, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingatkan dulu, tadi sempat ada pertanyaan sedikit yang ditanyakan, kenapa kok nggak kelihatan semua orang ya? Ya, baik Bapak Ibu. Hari ini kita menggunakan webinar. Jadi webinar ini Bapak Ibu hanya bisa melihat saya dan Pak Alan. Nah, nanti kalau memang diizinkan ke depan, kalau memang Ibu Bapak berkenan, kita bisa menggunakan Zoom. Kalau Zoom itu kelihatan semua Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Jadi hari ini kita menggunakan webinar, di mana yang bisa saya sampaikan total partisipannya adalah 36 orang. Dan Bapak Ibu semua bisa melihat saya dan melihat Pak Alan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih 45 menit ke depan kita akan belajar sama-sama. Saya ingin Bapak Ibu merendahkan hati untuk belajar bersama-sama, untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Buat Bapak Ibu yang sudah pernah atau sudah jago copywriting, ya alangkah baiknya merendahkan hati, kita akan belajar sama-sama. Buat mereka yang belum mengenal apa itu copywriting, buat Bapak Ibu yang sudah bisa desain, nggak apa-apa. Mungkin ini juga bisa mendapatkan insight baru, dan Bapak Ibu bisa semua bisa mendapatkan yang aha, begitu ya. Jadi aha apa hari ini yang bisa membuat Bapak Ibu lebih berdaya dan lebih semangat dalam usahanya Bapak Ibu selaku pelaku UMKM. Maka hari ini saya selama 45 menit ke depan kita akan belajar sama-sama tentang desain dan copywriting. Are you ready Bapak Ibu? Ready Pak? Ready ya? Oke, sip. Baik Bapak Ibu, kita running. Bentar ya. Ditunggu sebentar. Nah, hari ini perjalanan kita ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kenalan dulu. Yang kedua, apa itu Canva. Jadi hari ini saya memberikan desain melalui Canva supaya Bapak Ibu dimanapun, di area manapun bisa menggunakan Canva untuk ketika Bapak Ibu memiliki ide, wah saya harus desain nih, tapi kok laptopnya ketinggalan. Nah, saya menggunakan Canva biar Bapak Ibu mudah untuk mobile dalam mendesain. Kemudian yang ketiga, apa itu copywriting? Kemudian yang keempat adalah contoh-contoh copywriting. Dan yang kelima, saya ingin mengajak Bapak Ibu terlibat di dalam yuk bikin desain.
apapun itu. Kemudian Bapak Ibu mencoba copywriting. Oke, caranya gimana? Nanti melalui fitur Q&A. Nah, Bapak Ibu, untuk 10 menit terakhir, nanti Bapak Ibu saya kasih kesempatan untuk bertanya melalui forum Q&A yang ada di gadget Bapak Ibu semua, gitu ya. Oke, hari ini kita akan bersama-sama belajar Bapak Ibu. Oke. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu, nama saya Anang Hermawan Bapak Ibu. Saya adalah lulusan dari Universitas Sang Tua Surabaya tahun 2003. Nah, kemudian di tahun 2015 saya cerita sedikit saja, saya menyelesaikan pendidikan non formal Bapak Ibu, yaitu sebagai mastering wow speaker. Di tahun 2016 saya juga menyelesaikan pendidikan lisensi practitioner NLP. NLP adalah Neuro Linguistic Program, di mana Neuro Linguistic Program ini bisa memperdaya kita untuk mengeluarkan sumber daya kita. Oke. Kemudian saya juga micro expression. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu calon customer, orang ini mau beli atau enggak, bisa kita lihat dari micro expression-nya. Kemudian ada saya menyelesaikan juga communication expert. Di tahun 2017 beberapa sertifikat juga saya dapatkan, diantaranya adalah Master NLP, kemudian saya juga sebagai life coach, dan Master NLP dan trainer di Neo Linguistic Program. Kemudian di tahun 2009 saya Certified Sales Coach lagi, dan di tahun 2020 kemarin saya mendapatkan gelar Master Class NLP. Nah, saat ini saya berada di dalam trainer Ciputra Academy, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti join di dalam komunitas bisnis ini, dalam komunitas entrepreneur ini, maka Bapak Ibu akan sering-sering ketemu sama saya. Oke? Are you ready Bapak Ibu? Kita masuk ke yang namanya apa itu Canva. Nah, Bapak Ibu sambil mendengarkan saya presentasi, Bapak Ibu boleh searching juga melalui platform yang ada di gadget Anda masing-masing. Ya, boleh cari di Play Store, kemudian cari Canva. Nah, nanti kita akan sambil mendengarkan saya presentasi, Bapak Ibu sudah pelan-pelan juga sudah download, gitu ya. Canva adalah salah satu platform grafik desain yang sering digunakan untuk membuat konten grafik media sosial, Bapak Ibu. Buat presentasi, buat poster, buat dokumen ataupun konten visual lainnya. Ini sangat-sangat mudah operasionalnya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena semuanya sudah disiapkan oleh Canva. Nah, kemudian Canva ini didirikan di Perth, Australia oleh Melanie Perkins, Cliff Albrecht, dan Cameron Adam pada tahun 2012, Bapak Ibu. Kemudian program ini diluncurkan di tahun 2013. Canva sendiri adalah alat bantu desain untuk publikasi online dengan misi memperdayakan semua orang di seluruh dunia agar mendapatkan atau agar mempermudah membuat desain apapun dan mempublikasikan dimanapun. Nah, Bapak Ibu begini, Canva ini Bapak Ibu bisa gunakan dan tidak ada copywriting-nya, tidak ada halangan rintangan untuk Bapak Ibu upload. Jadi Bapak Ibu tinggal ganti gambarnya yang Bapak Ibu inginkan, produknya Bapak Ibu, desainnya sudah ada, tinggal upload ke publish, itu sah-sah saja dan diperbolehkan. Nah, biasanya kalau kita mau desain kan tinggal ambil punya orang, ditempelin, akhirnya bermasalah. Oh, itu gambar saya, kok dipakai gambar oleh si A, si B. Nah, tetapi kalau di Canva ini, Bapak Ibu bebas menggunakan. Jadi tinggal Bapak Ibu cari produknya, kalau misalkan produk yang mirip-mirip yang ada di Canva, misalkan minuman, makanan yang sudah ada di Canva, boleh tempelkan. Atau produknya Bapak Ibu foto sendiri, boleh tempelin di Canva, sudah ada template yang sudah disediakan, di-upload dimanapun, bebas. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, Canva ini ada 3 manfaat ya, artinya 3 pilihan manfaat atau fasilitas. Yang pertama kelebihannya adalah fleksibel dengan pilihan di gadget atau di web. Jadi kalau Bapak Ibu pas lagi di meja kerja, saya sarankan bukanya melalui laptop, lebih enak. Tapi kalau pas lagi traveling kemudian
tiba-tiba punya ide, oh saya harus bikin desain nih. Waduh, laptop saya ketinggalan. Pakai aja gadget, itu fleksibel. Kemudian yang kedua adalah fitur dan toolsnya banyak dan lengkap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya rezeki boleh Canva-nya berbayar. Kalau Bapak Ibu, saya pakai gratis saja cukup, bisa digunakan secara gratis. Gitu ya. Yang ketiga, lebih cepat dan menghemat waktu dan efisien. Betul, karena kalau Bapak Ibu pas lagi traveling ataupun lagi dalam perjalanan menemui klien, punya ide, ditempel aja di Canva, kemudian di-save aja dulu, boleh, nanti dilengkapi lagi, boleh. Bisa diedit. Seperti itu. Jadi mudah-mudah, sangat-sangat mudah. Oke, kemudian, nah, sebelumnya yang bisa saya sarankan ada 4, Bu. 4 langkah mudah dalam Bapak Ibu mendesain melalui Canva. Yang pertama adalah pilihan warna. Yang bisa saya sarankan adalah untuk memilih warna maksimal 3-4 warna dalam satu halaman desain Anda. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan foto produk Anda itu ada lebih dari 4 warna. Nah, Anda bisa gunakan dari sisi background-nya, dari sisi warna dasarnya produk Anda, itu maksimal 3 atau 4 warna. Jadi tidak acak adut, tidak kontrasnya enak dilihat. Nah, kalau Bapak Ibu belum tahu paduan warnanya yang bagus gimana, Pak Anang, yang tidak menyiksa mata gimana, ini saya kasihkan referensi untuk warna. Bapak Ibu bisa klik di www.color.adobe.com. Ini warnanya semua ada. Tinggal disesuaikan dengan produk Bapak Ibu. Pak, produk saya dominannya warna kuning. Cocoknya ditempelin warna apa ya? Nah, buat Bapak Ibu yang belum memiliki warna khas terhadap produknya atau terhadap nama tokonya gitu ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan referensi dari sini. Saya sukanya warna hijau Pak Anang. Hijau itu dicocoknya dengan apa ya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa klik di www.color.adobe.com. Ini sangat-sangat banyak perpaduan warnanya. Jadi pada saat Bapak Ibu desain, tinggal lihat dulu, oh cocoknya warna ini, dibikinlah di Canva. Seperti itu. Yang kedua dalam pemilihan font Bapak Ibu. Pemilihan font ini harus dibedakan mana headline, mana isi konten. Di mana maksudnya adalah begini, jangan sampai judul produknya, kemudian dengan isi penjelasan produk itu sama fontnya. Atau sama ukurannya. Nah, itu akan membuat orang bingung mana yang jadi fokusnya customer, mana yang penjelasan dari produk. Seperti itu. Saran saya kalau memang mau membuat lebih cantik gitu ya, headline-nya agak besar, fontnya berbeda, lebih baik fontnya font kayak kapital gitu ya, font-font yang tegak gitu ya. Kemudian isi kontennya bisa berbeda, maksimal 2-3 jenis font. Tentunya kalau kita bicara headline, judul, berarti dia agak besar fontnya. Size-nya pun juga besar. Kemudian penjelasan dikit tentang judul, itu agak kecil fontnya, size-nya, fontnya berbeda. Kemudian detailnya, itu pakai font yang ketiga, yang berbeda juga. Itu enak dilihat Bapak Ibu. Oke ya. Kemudian, sekarang kontennya seperti apa? Pastikan konten yang Anda buat memiliki isi yang berkualitas. Tidak hanya mengandalkan clickbait saja. Dengan membuat konten yang berkualitas, Anda akan membuat branding untuk diri Anda sendiri. Dan disitulah Anda akan membangun customer trust. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah Anda pada saat Anda bikin konten, pada saat hati Anda senang, tentu konten akan mengikuti. Tapi kalau Anda lagi suram, kemudian Anda lagi tidak baik moodnya, jangan Anda paksakan dalam membuat konten. Pasti nggak jadi Bapak Ibu. Dan kalaupun jadi dipaksakan, Bapak Ibu akan melihat satu desain yang sangat-sangat sangat-sangat ya amburadul kalau saya boleh bilang. Jadi akhirnya membuat branding diri Anda itu nggak terbentuk Bapak Ibu. Nah, dari situ Anda juga akan susah untuk membangun customer trust. Karena sebenarnya customer beli itu karena sudah trust dengan Anda, sudah trust dengan produk Anda,
Dari mana? Dari cara dia melihat, Bapak Ibu. Orang pertama melihat, orang pertama pengen beli itu hanya dari tatapan mata, visualnya terbangun, visualnya dia nyaman, dia akan bangun untuk trust. Nah, dari situ. Kalau kita bicara dari sudut e-commerce ya, kita nggak pernah tahu pembelinya gimana. Kita nggak tahu pembelinya gimana, kita nggak tahu penjualnya gimana. Yang kita tawarkan adalah hanya sebuah desain. Nah, dari desain, orang akan melihat dulu desainnya dulu, baru lihat komennya. Nggak mungkin mereka lihat komennya dulu, baru lihat desainnya. Nggak, kebalik. Mereka lihat desainnya dulu, baru lihat komennya. Komennya bagus nggak? Orang penjual ini terpercaya nggak? Nah, dari situ. Tapi yang pertama kali dilihat adalah dari desainnya dulu, Bapak Ibu. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah Bapak Ibu harus melakukan yang namanya double check. Double check maksudnya gimana? Cek kembali hasil desain Anda. Jangan sampai ada tipe, salah ketik gitu ya. Kemudian salah nama, lebih-lebih salah nomor telepon. Nah, karena setiap orang tertarik dengan desain Anda, kemudian kalau sampai salah email, salah nomor telepon, jadinya susah. Oke, jadinya customer tidak membeli produk Anda. Seperti itu. Oke ya. Jadi yang keempat adalah double check dulu. Jangan buru-buru untuk segera upload. Udah deadline nih harus upload. Jangan dulu. Sabar dulu. Tunggu koreksi dulu. 5-10 menit dulu. Coba dilihat. Seperti apa, ada kurangnya atau paduan warnanya belum lengkap atau seperti apa. Nah, Bapak Ibu biar tidak buru-buru. Karena kalau buru-buru Anda sudah upload, sudah posting, ternyata ada typo. Nah, bagaimana? Brandingnya akan pelan-pelan akan gagal, gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari Canva yang ada di web. Oke ya. Saya jelaskan sedikit. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau buka Canva ini di web ya, di laptop gitu ya, Bapak Ibu cukup ketik www.canva.com, itu akan tampilan begini. Nah, tampilan begini ini sudah bisa digunakan Bapak Ibu tanpa harus Anda berbayar. Jadi cukup Anda registrasi, nama, alamat email, sama nomor telepon sudah. Jadi ini sudah bisa langsung Anda gunakan. Nah, ini ada beberapa pilihan fiturnya Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Yang untuk Anda ini adalah yang sudah Anda desain, yang sudah pernah Anda buat. Kemudian Anda mau bikin apa presentasi. Oh, saya harus presentasi bisnis nih. Anda bikin di sini aja presentasi bisnis. Kemudian Anda mulai melihat bahwa, oh, saya harus upload di media sosial nih. Contoh-contoh template-nya di mana? Anda bisa klik yang media sosial. Oke, kemudian Anda punya beberapa video produk. Anda tampilkan di sini boleh. Jadi sekilas video produk, kemudian ada kalimat jadi kayak Instastory gitu ya. Tuh, kemudian produk cetak, Anda mau desain untuk cetak brosur. Di sini juga ada. Kemudian cara pemasarannya gimana, untuk alamat kantor gimana, dan lain-lain. Ini sangat-sangat mudah dan sangat-sangat familiar, Bapak Ibu. Kemudian, Pak, saya kalau menggunakan laptop biasanya sih anak saya, Pak. Tapi kalau saya sendiri nggak terbiasa atau nggak familiar menggunakan laptop. Bapak Ibu boleh menggunakan gadget. Nah, hari ini nanti kita akan belajar sama-sama, Bapak Ibu. Ini adalah tampilan dari gadget, Bapak Ibu. Jadi, yang tadi di awal saya sarankan Bapak Ibu untuk download Canva. Kalau Bapak Ibu sudah buka, ini tampilannya begini. Sama, di atas itu ada pilihannya Anda mau tampilkan dalam Instastory. Dia tampilannya panjang. Kemudian Anda buat di katalog di Instagram. Itu tampilannya kotak. Jadi Anda nggak perlu nge-crop lagi, Bapak Ibu. Kemudian untuk media sosial, animasi. Ada animasinya. Pengen biar berbeda dengan yang lain, boleh. Ini semuanya tersedia dan free, Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah Bapak Ibu kapanpun, dimanapun, ketika begini, Pak, saya sudah bisa desain satu nih,
dan saya bagus dan saya suka, gitu ya. Itu tidak perlu Bapak Ibu bikin lagi, takut temanya hilang atau backgroundnya hilang. Bapak Ibu boleh klik yang di tengah sini ada kolom desain. Ini adalah kumpulan desain yang sudah pernah Anda buat. Jadi Anda tinggal klik lagi, cari gambar yang sudah Anda buat, kemudian Anda tinggal ganti aja fotonya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya tawarkan kita mau belajar desain dulu atau belajarnya di belakang. Yang mana Bapak Ibu? Yuk, perwakilan aja, silakan tulis di chat. Gitu ya. Kita mau belajar Canva dulu sekalian atau nanti sekalian sama copywriting-nya? Oke. Sepertinya sekalian sama copywriting-nya ya. Boleh, Bu. Siap. Oke, sekalian sama copywriting-nya. Thank you. Perwakilan dari teman-teman. Siap. Baik. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita belajar apa itu copywriting. Oke. Sebentar. Laptopnya. Tunggu sebentar ya, Bu, Pak. Oke. Nah, kita masuk ke copywriting, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan copywriting? Copywriting adalah seni menulis untuk menghasilkan penjualan, Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Pak, kan bisa jadi, ayo Bapak Ibu, ini ada spesial promo. Hanya begitu saja kan bisa. Nah, tetapi kalau seperti itu biasanya itu sudah terjadi dan umum Bapak Ibu. Tapi copywriting ini adalah berbeda dengan yang itu. Di mana copywriting ini adalah yang perlu kita ketahui dari fakta copywriting menjadi penting itu adalah sebenarnya gini Bu, Pak. Copywriting sebenarnya bukan produk yang Anda jual, tapi manfaat dan benefit dari produk tersebut. Maksudnya gimana? Jadi Anda bukan menjual produknya, tetapi apa yang mereka dapatkan ketika beli produk Anda. Nah itu ya. Jadi begini, kita berpikirnya selangkah lebih maju. Contoh, saya beli laptop. Oke, jual laptop gitu ya. Jual laptop terbaru gitu ya. Tapi orang kan sudah tahu, oke, laptop untuk apa? Tapi kita selangkah lebih maju, Pak, Bu, dengan beli laptop ini Anda bisa mendapatkan mempermudah bisnis Anda, mempermudah pencapaian karir Anda. Nah, jadi itu yang kita jual dari sisi copywriting, itulah yang kita jual, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, gambar hanya menarik perhatian, tetapi kata-kata bisa meyakinkan mereka untuk beli. Maksudnya gimana? Ada gambar misalkan. Gambar kue burger, roti burger gitu ya. Menarik, menarik. Tapi coba Anda menarik, coba Anda hitung skala ketertarikan Anda ya. Antara 1 sampai dengan 9. 9 pengen banget dan beli gitu ya. Tapi kalau hanya ada gambar burger, tapi terus saya tambahkan begini. Dengan membeli burger gitu ya. Dengan membeli burger membuat hari Anda menjadi luar biasa. Nah, gambarnya sudah menarik, ditambahin begitu, membuat Anda bisa menjadi luar biasa atau membuat hari Anda menjadi bahagia. Nah, kalimat itulah yang mereka beli Bapak Ibu sebenarnya. Mungkin mereka sudah pernah makan burger itu, tetapi dengan adanya kalimat itu membuat mereka tertarik. Contohnya lagi apa? Buy one, get one. Nah, beli 1 dapat 1. Lebih menarik dari mana? Dengan 50 plus 30. 50% plus 30%. Saya yakin cenderung orang akan melihat ke 50 plus 30. Kenapa? Jatuhnya lebih murah daripada buy one, get one. Yang dibeli, yang harganya mana? Harga tertinggi. Sama aja bohong. Kan gitu kan? Biasanya kan begitu ya. Jadi, Pak, ini ada 2, beli 2, gratis 1. Semuanya boleh. Semua boleh, Pak. Nanti yang dibayar mana? Harga yang tertinggi, Pak. Nah, kan harga yang tertinggi kan tidak dituliskan, Bapak Ibu. Tapi kalimat yang dijual adalah
buy two get one, buy two free one gitu ya, atau beli 2 gratis 1. Nah, kemudian yang ketiga faktanya adalah beda media, beda copywriting. Maksudnya gimana? Kalau Bapak Ibu mau tampilkan di sosmed, tentunya berbeda dengan copywriting yang ada di landing page. Nah, buat Bapak Ibu yang belum tahu, landing page adalah sebuah bukan program ya, tetapi sebuah alamat gitu ya. Ketika kita melihat ada iklan, kemudian ada klik here, klik di sini, nah itu biasanya mengarah ke landing page atau website kita. Nah, di situ ada beberapa konten-konten untuk mengisi landing page. Seperti itu. Nah, jadi landing page ini dibuat untuk mempermudah orang melihat beberapa sosial media atau katalog-katalog yang kita sudah bikin. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pengen bisa mendapatkan pelatihan landing page, nanti tinggal kita komunikasikan dan kita jadwalkan saja, Bapak Ibu. Oke. Kemudian, nah, ini ada 5 faktor kunci keberhasilan iklan, Bapak Ibu. Yang pertama, Anda harus tahu market Anda kemana. Maksudnya gimana? Produk Anda ini, target market Anda siapa? Contoh, apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah range usianya anak muda atau anak-anak yang anak kecil, atau usia remaja, atau yang sudah bekerja tapi belum menikah, atau yang sudah keluarga kecil, punya putra 1, gitu ya. Atau bahkan usianya di mana? Anda tentukan. Ya, jadi pada saat Anda copywriting, itu benar-benar kena ke market Anda. Kemudian yang kedua, target market 10 kali lebih penting daripada copywriting-nya. Yes, Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Kalau Anda pinter bikin copywriting, tetapi Anda tidak tahu market Anda di mana, jadinya copywriting-nya nggak kena, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi tentukan dulu market Anda. Oh Pak, produk saya ini untuk kalangan usia, baik laki-laki maupun wanita. Dari usia remaja sampai dengan usia 60 misalkan. Boleh. Nah, berarti tinggal Anda segmented-nya kemana? Copywriting-nya kemana? Oke. Yang ketiga adalah bagaimana penawaran Anda. Apa sih yang Anda tawarkan di dalam copywriting? Itu ya. Seperti apa penawarannya. Kemudian yang keempat adalah media promosi apa yang Anda gunakan. Maksudnya media promosinya apa? Offline atau online. Gitu ya. Media billboard atau yang sosmed. Seperti itu. Media radio atau televisi. Oke. Kemudian yang kelima adalah bagaimana copywriting Anda sendiri itu seperti apa. Oke. Jadi 5 ini faktor kunci keberhasilan Anda untuk beriklan, Bapak Ibu. Tentukan dan pastikan, pikirkan. Contoh begini. Kalau di radio itu ada yang namanya spot, ada namanya ad-lib. Nah, kalau spot ada iklan yang direkam duluan, baru ditayangkan. Kalau ad-lib adalah iklan yang dibacakan oleh penyiar. Gitu ya. Nah, masing-masing memiliki durasi 1 menit. Nah, bagaimana copywriting Anda supaya dalam 1 menit itu menggugah minat pembeli calon customer Anda. Oke. Kemudian ini ada beberapa 15 tipe penawaran, Bu, Bapak Ibu, kurang lebih ya. Contoh, Anda mau penawarannya gratis, beli A gratis B, beli C gratis D, gitu ya. Atau yang kedua, diskon. Anda mau ngasih diskon berapa? Oke, atau ngasih bonus. Pak, beli laptop bonus tas, gitu ya. Beli sepeda motor bonus helm plus jaket, gitu ya. Kemudian ada garansi. Nah, ini bentuk-bentuk penawaran, Bapak Ibu. Pak, beli di toko A, garansinya 1 bulan, garansinya 15 tahun, gitu ya. Oke, ada jaminan, jaminan apa misalkan? Oke, atau ada voucher. Nah, Bu, Pak, belanja di sini, Ibu dapatin voucher belanja, seperti itu. Dapat paket, Pak, di sini harganya paket, lebih murah, Pak. Paket A, paket B, paket C. Ya, buat Anda yang mungkin kuliner,
Anda bisa menggunakan paket nasi, paket panas nasi gitu ya. Lauknya lengkap. Kalau ala carte bisa gitu ya. Kemudian cashback. Nah, cashback ini Anda mau ngasih cashback berupa poin kah, berupa apakah, bebas. Limited offer, maksudnya Pak ini kesempatan terbatas. Hanya hari ini diskonnya 50%, bisa jadi gitu ya. Kemudian poin. Nah, Pak, Bu, kalau Bapak Ibu belanja di sini 10 kali dapat poin 50. Poinnya bisa ditukarkan ini gitu ya. Kemudian data. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu data apa? Misalkan testimoni. Kalau ada misalkan orang influence gitu ya, pusat pengaruh, orang yang selebgram misalkan, ataupun Anda punya saudara artis gitu ya. Nah, kebetulan saya Anang, tapi bukan anak Hermansyah ya. Oke, testimoni perlu Bapak Ibu. Kemudian trial, coba dulu Bu, Pak, silakan coba dicicipin dulu kuenya enak nggak, trial dulu. Nah, kemudian display. Nah, ini yang perlu Anda pikirkan ya dalam membuat copywriting. Anda mau ngasih gratis. Contohnya gini simpel. Bulan Juni besok. Juni ini adalah bulan persiapan anak-anak masuk sekolah misalkan. Nah, Anda kasih aja bonus. Nah, Bu belanja di sini bonusnya ini. Bonusnya apa? Bisa jadi bonusnya buku tulis, bisa jadi tempat pensil, apapun itu, gitu kan? Yang penting Anda sudah terjangkau dari sisi biaya produksinya, gitu ya. Oke, kemudian masuklah ke jenis media promosi yang tadi saya bilang. Anda mau ke SMS blast atau brand message gitu ya, flyer, kemudian landing page boleh kalau memang Anda sudah jago, atau Anda bikin spanduk boleh, baliho. Nah, kalau memang punya rezeki mau pasang baliho boleh, posting Facebook. Nah, Bapak Ibu, yang bisa saya sarankan gunakan yang memang satu low budget, yang kedua peminatnya banyak. Ya, contoh mungkin posting Facebook, tapi bahasanya jangan bahasa menjual ya, tapi bahasanya bahasa copywriting. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah besar, silakan iklan ke TV hanya untuk branding, gitu ya. Kemudian ada radio, kemudian kalau memungkinkan ada liputan TV atau newsletter, pakai koran boleh atau talkshow radio. Nah, ini silakan ditentukan, ya. Kemudian 7 elemen copywriting memicu closing Bapak Ibu. Ini yang perlu juga Bapak Ibu perhatikan. Jadi ada headline, ada penawaran, ada alasan, kemudian yang keempat ada bonus, ini tadi ya. Kemudian testimoni, ada garansi, call to action. Maksudnya apa call to action? Maksudnya biasanya kalau Bapak Ibu kan di atas tuh ada gambar produk gitu ya. Kalau Bapak Ibu hari ini mau mendapatkan diskon promosi, klik sekarang. Nah, itu call to action itu namanya. Klik di bawah ini. Nah, itu call to action namanya Bapak Ibu. Jadi membuat orang tergerak untuk segera mendapatkan produk Anda. Gitu ya. Tapi kalau Anda cuman hubungi kami, nah itu orang pasti nggak akan hubungin, Bu. Gitu ya. Dapatkan info lengkap di nomor sekian. Orang nggak akan pernah dapat info lengkap, Bu. Tapi bagaimana caranya membuat mereka call to action. Bapak Ibu, untuk dapatin seminar yang sangat luar biasa ini, yuk segera join di bisnis ini. Nah, itu namanya call to action. Oke ya. Berikutnya. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Contoh copywriting. Yang ada, ini yang sebelah kiri layar Anda, ini adalah yang sudah pada umumnya. Construction and Renovation Solution. Ya kan? Di sini bercerita bahwa dia adalah usaha kontraksi dan kontraktor dan renovasi menjadi solusi buat Anda. Tetapi coba lihat gambar yang kanan, dia di copywriting, Bu. We build anything.
Jadi Bapak Ibu butuh apapun ada di dia. Mau renovasi, mau apapun ada di dia. Anything. Ibu bikin dapur, dia bisa. Ibu bikin renovasi rumah, bisa. Gitu loh. We build anything. Jadi lebih menggugah orang untuk apa ya ini kok? Bangun apapun ya. Coba saya telepon. Nah gitu loh Bu, Pak. Itu ya. Kemudian contoh. Ini gambar yang kiri bicara tentang spek kapasitas atau fasilitas dari kamera. Oke, prosesornya sekian, zoomnya sekian, kemudian megapikselnya sekian. Orang tertarik dengan data ini, data spesifikasi ini. Tetapi orang akan lebih tertarik dengan karena ingatan akan memudar. Anda butuh yang namanya kamera, gitu loh Bu, Pak. Jadi lebih ke manfaatnya. Kenapa orang butuh kamera? Karena kita itu nggak akan pernah bisa mengingat selamanya gitu. Momen-momen itu akan hilang gitu kan. Mereka tidak butuh yang namanya spek megapiksel, tapi mereka butuh oh ya benar ingatan akan hilang. Gua butuh kamera nih. Baru dia cari speknya. Gitu loh Bu, Pak. Ini adalah bentuk-bentuk copywriting. Oke. Nah, sekarang mari kita praktek Bapak Ibu. Kalau praktek, saya izin buka yang di web ya tadi ya. Saya izin buka dulu Canva-nya. Bapak Ibu, biar saya mudah untuk mencari atau membuat Bapak Ibu mudah mengikuti, saya bukanya melalui Canva yang di web ya, Bu. Biar saya bisa sharing. Kalau sharing di handphone malah lebih kecil nanti tampilan saya. Gitu ya. Nah, saya akan bukakan ini dia. Sudah kelihatan Bapak Ibu tampilannya, tampilan layarnya. Oke. Sekalian juga saya akan kirimkan, saya taruh di bawah aja sini. Saya sekalian bukakan juga yang tadi panduan warna ya. Nah ini color.adobe.com. Nah ini Bu, Pak. Bisa terlihat gambar layar saya Bapak Ibu? Ya, semoga ini ya terlihat ya. Nah Bu, saya akan melalui di color dulu. Ini yang saya maksud dari Adobe Color. Bapak Ibu boleh geser ini, dia akan ngikutin paduan warnanya Bu. Dan ini yang sudah pasti akan cocok dengan warna yang Anda pilih. Contoh, Mas Anang saya pengen hijau. Berarti yang hijaunya aja yang digeser ke sini, dia akan perpaduan warnanya dapat Bu. Oke, ini analogus adalah untuk warna yang terang. Kalau Bapak Ibu mau yang monokratik ada. Jadi dia cuma ada 2 warna Bu. Nah, ada 3 warna. Oke, seperti ini. Perpaduannya adalah satu garis warna. Jadi satu perpaduan warnanya di satu jenis warna aja. Jadi dia gelap, terang, agak gelap lagi begitu. Kemudian ada beberapa pilihan, ada triad. Ini juga 5. Ibu boleh mengurangi, boleh Ibu batasi warnanya silakan. Itu ya. Jadi ini akan berputar begini sesuai warna yang Anda mau. Itu ya. Oke. Dari perpaduan warna saya sudah berikan. Kemudian kita masuk yang ke Canva saja. Oke. Nah Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari Canva web. Oke. Kalau Bapak Ibu mau buka, saya bisa aja buka melalui handphone. Tapi akan tampilannya kecil Bu. Contoh saya bukakan ya. Saya ngomong-ngomong Canva-nya sudah di-download belum Bapak Ibu? Yang di smartphone. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi takutnya kalau saya tampilkan melalui handphone ini akan tampilannya susah. Nah, kan nggak kelihatan kan? Ya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Sama. Oke, tapi lebih baik saya tampilkan di sini aja. Oke, Bapak Ibu kita contohin apa nih? Kita mau bikin desain. Nah,
Di desain Anda ini adalah desain yang sudah kita pernah buat, Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu sudah pernah buat ya. Jadi ini akan terkumpul akumulasi dari beberapa yang pilihan desain yang sudah Anda buat. Oke. Nah, yuk kita mulai mendesain ya. Kita bikin desain apa? Media sosial. Oke. Nah, Bapak Ibu boleh pilih mana kiriman Facebook, kiriman Instagram. Kita pilih yang kiriman Instagram. Nah, Bu, Pak, kalau Bapak Ibu klik di kiriman Instagram, itu ada ukurannya. Ada size-nya. 1080 kali 1080 pixel. Jadi gambar ini tidak akan pecah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu blast ke media sosial. Gitu ya. Oke, kita buka di sini. Nah, ini adalah lembar kerjanya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Ya. Nah, lembar kerja ini Bapak Ibu boleh kosong. Kalau kosong ini berarti Bapak Ibu mendesain sendiri. Tapi kalau Mas saya nggak bisa desain, saya nggak jago desain. Bapak Ibu boleh lihat ke kiri layar Anda. Ini ada template atau background yang sudah disiapkan. Oke ya, kita coba yang background dulu ya. Nih. Nah, di sini ada beberapa pilihan, Bu, yang disesuaikan dengan Anda. Oke. Loh Pak, di situ kan sudah ada warnanya. Warna ini boleh diganti, Bu. Oke ya, warna ini boleh diganti. Nah, kalau ada gambarnya play begini, Bu, berarti gambar Ibu, Bapak desain itu animasi. Gitu ya. Tapi kalau yang tidak ada gambar play-nya, maka itu adalah picture, bukan video. Gitu ya. Nah, kita contohin mana nih? Rumah burger. Oke, kita coba. Nah, Bu, Pak, ini coba dilihat. Ini kita bisa lihat, kita bisa besarkan ya kalau memang kita nggak ini. Nah, ini gambar bisa dicopot, diganti, gitu ya. Diganti bisa diganti dengan apa? Dengan produk Bapak Ibu semua. Oke. Kemudian warnanya ini pun juga bisa dirubah. Warnanya yang berubah dari mana? Dari di kolom lainnya, Bapak Ibu bisa klik. Di situ ada gaya, ada foto, kemudian ada mau ditampilkan di mana. Di situ ini ada teks, gitu ya. Teks ini ada pilihan teksnya seperti apa. Kemudian warnanya ada di sini, Bapak Ibu. Efek nih. Nah, ini dia. Ada posisi, ada warna transparasi boleh. Kemudian ini warna teks. Nah, di sini ada. Jadi lengkap Bapak Ibu. Oke. Dari sini Anda bisa bikin yang namanya copywriting. Apa contohnya copywriting di sini apa? Anda melihat burger di situ, kemudian Anda coba copywriting-kan. Rumah burger Karno bersaudara. Nah, itu writing-nya. Sekarang Anda copywriting apa? Yuk, contoh. Sebuah restoran rumah burger Karno bersaudara. Oke. Bentar ya. Nah, Bu, Pak, begini.
let's say misalkan apa namanya, restoran tadi ada di puncak atau di lokasi tertentu ya. Nah, ini sudah copywriting, Bu. Menikmati burger di puncak Semeru. Nah, yang di mana restoran tadi itu ada di puncak Semeru misalkan. Ini adalah sebuah copywriting yang sangat simpel yang menggugah orang untuk gimana ya caranya menikmati burger di puncak Semeru ya, gitu loh Bu, Pak. Jadi ini adalah bentuk yang simple yang bisa Anda create yang sesuaikan dengan tempat ataupun apa ciri khas Anda apa seperti itu. Jadi menggugah, selain dia menikmati burger, dia juga bisa menikmati apa namanya pemandangan seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya mau lihat dulu di Q&A. Oke. Yang pertama dari saya izin menyebutkan nama ya, tidak apa-apa ya. Karena ini adalah para teman-teman pelaku UMKM di Mataram. Pak, dari Pak Putra. Pak, apakah file materinya nanti bisa kita dapatkan? Yes, Pak. Sangat-sangat bisa, Pak. Nanti materi akan saya kirimkan ke Pak Alan. Nanti biar Pak Alan yang akan mengirimkan ke koordinasi teman-teman di Mataram. Seperti itu ya. Oke, saya akan coba melihat dari ini apa dari chat. Dari Ibu Rohayati. Pak, kasih contoh dong call to action-nya. Oh, oke. Sudah ya. Oke. Nah, call to action tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan. Bapak Ibu kasih tampilan di atas itu adalah gambar produk Anda. Call to action-nya adalah dapatkan promo hari ini dengan cara klik di bawah ini. Nah, begitu Bu. Itu call to action. Gitu ya. Oke, ada yang pengen ditanyakan? Jadi contoh desain ini Bapak Ibu, contoh desain ini Anda boleh menggunakan secara kalau memang sudah ada produk Anda boleh. Kalau sudah Anda belum foto produk, Anda foto produk, nggak apa-apa. Dan Bapak Ibu, saya informasikan sambil Anda menunggu, mungkin Anda belum punya pertanyaan. Saya informasikan kelas-kelas pelatihan ini tidak hanya berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti tergabung di dalam komunitas Ciputra Entrepreneurs Club, kita juga mengajarkan yang namanya hypno selling gitu ya. Jadi kalau Anda sudah bikin desainnya, Anda sudah bikin copywritingnya, sekarang kalau ketemu orang sudah datang ke toko Anda, bagaimana caranya dia bisa borong banyak gitu ya. Nah, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara hypno selling. Bukan gendam Bapak Ibu ya, tapi hypno selling. Oke, pakai knowledge gitu ya. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan pelatihan dari teknik fotografi dan lain-lain. Oke, saya akan buka dulu. Ya, ada pertanyaan dulu. Silakan dari Q&A. Oke. Nah, bagaimana cara bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club? Sabar Bu, nanti akan disampaikan oleh Bapak Alan. Oke. Oke Kakak, ditunggu pelatihan berikutnya. Yes, terima kasih Bu. Charity Food Lombok. Terima kasih Ibu. Nah, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan ataupun nanti ada pertanyaan, dengan senang hati akan saya bantu jawab terkait hari ini kita pelatihan yaitu bagaimana mendesain melalui Canva dan bagaimana copywriting terkait hal ini. Silakan bertanya Bapak Ibu. Dan kalau tidak ada pertanyaan ataupun nanti lewat chat nanti juga akan saya bacakan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan saya ingatkan kembali Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang sudah join silakan isi absensi daftar hadir gitu ya. Jadi kita biar tahu bahwa Bapak Ibu hadir dalam kelas pelatihan ini. Dan semoga banyak bermanfaat. Dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan kembalikan kepada Bapak Alan. Silakan Bapak Alan. Yes, terima kasih Pak Anang. Luar biasa sekali kita sudah dapat dari Pak Anang bagaimana tentang caranya
kita bisa membuat sebuah desain yang menarik dan copywriting yang bisa mengundang. Jadi kita bisa belajar luar biasa, teman-teman bisa meningkatkan omsetnya, kita bisa belajar belajar lebih banyak lagi lah. Nah, tapi nggak sampai di situ aja. Mungkin tadi ada pertanyaan dari salah satu rekan, bagaimana sih caranya kita bisa bergabung di Ciputra Entrepreneur Club untuk mendapatkan sebuah manfaat yang jauh lebih dahsyat. Nah, saya akan share buat teman-teman apa sih Ciputra Entrepreneur Club ini, bagaimana sih manfaatnya, bagaimana sih Ciputra Entrepreneur Club ini bisa bantu teman-teman, terutama teman-teman NTB Mall yang sudah punya usaha bisa dikembangkan, bagaimana. Nah, saya akan share. Jadi, Ciputra Entrepreneur Club ini adalah sebuah program, sebuah komunitas bisnis yang dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan 4 juta entrepreneur dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yang mana Bapak Ibu rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini juga ada di Mataram, kita juga jangkau, di NTB kita jangkau, agar semuanya bisa mendapatkan hak yang sama. Jadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, jadi apa itu CEC? Ini adalah sebuah wadah komunitas bisnis platform yang dibuat dan didukung oleh Ciputra Group dan Tunas Group yang akan membuat sebuah ekosistem bisnis yang menciptakan 4 juta entrepreneur. Bantu teman-teman belum punya usaha, bisa punya usaha. Yang sudah punya usaha, dikembangkan usahanya. Ini adalah visinya yang luar biasa. Dan program ini lahir dari visi almarhum Pak Ciputra, founder dari Ciputra Group, yang memimpikan bahwa 25 tahun lagi akan lahir 4 juta entrepreneur baru di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari pesisir sampai pegunungan, desa sampai kota besar. Semua bisa jadi entrepreneur. Bisa jadi pengusaha yang sukses. Bisa membawa dampak untuk lingkungannya. Kalau ada teman-temannya yang belum jadi pengusaha, bisa kita dorong jadi pengusaha. Dan program ini dengan luar biasa dibentuk oleh 2 konglomerasi besar, yaitu Ciputra Group yang mempunyai luasan. Kalau teman-teman pernah tahu Ciputra Group atau mungkin belum tahu ya, saya kasih tahu Ciputra Group ini adalah salah satu perusahaan konglomerat terkaya nomor 27 di Indonesia yang mempunyai luasan lahan properti itu terbesar di Indonesia, lahan terbukanya. Tapi tidak hanya di bidang properti, Ciputra Group juga banyak sekali di bidang-bidang lain, mulai dari ada bidang keuangan, ada bidang IT, bidang media, kemudian dan macam-macam, rumah sakit, pendidikan, semuanya punya Pak, Bu. Jadi ini adalah sebuah konglomerasi besar. Yes. Nah, jadi ini, tapi Ciputra Group tidak sendirian. Ciputra Group mengajak kerjasama namanya Tunas Group. Tunas Group itu apa? Itu adalah juga konglomerasi salah satu perusahaan importir mobil terbesar di Indonesia yang juga kerjasama dengan Bank Mandiri yang membuka perusahaan leasing. Jadi ini adalah 2 perusahaan besar yang bergabung membuat sebuah proyek untuk mewujudkan mimpi almarhum Kak Ciputra. Yang mana dari manajemennya sendiri juga turun, yaitu Dewan Komisarisnya Bu Junita Ciputra, putri kandung kedua dari almarhum Ciputra, dan Pak Riko Adisurya yang merupakan saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur Tunas Group, anaknya pendiri Tunas Group. Jadi 2 anak konglomerat ini joinan membuat sebuah proyek yang pasti visinya besar Bapak Ibu. Nggak mungkin 2 anak konglomerat buat sesuatu itu buat sesuatu yang kecil. Jadi pasti berdampak buat Bapak Ibu, buat Indonesia. Dibantu dengan Dewan Direksi yang sudah berpengalaman belasan bahkan puluhan tahun di bidangnya. Jadi ini adalah proyek besar yang akan menciptakan 4 juta entrepreneur termasuk Bapak Ibu. Nah, apa sih fasilitas yang bisa kita dapatkan di sini? Tentu saja fasilitas yang akan mendukung rekan-rekan jadi pengusaha atau memperbesar usahanya. Yang pertama kita akan mendapatkan skill, yaitu kita dapat peningkatan skill melalui pelatihan training, seminar, workshop secara reguler dan gratis. Seperti acara hari ini kita dapat tentang bagaimana kita mengembangkan bisnis kita melalui desain, grafis, dan copywriting. Kita ada banyak sekali pelatihan-pelatihannya, kayak tadi Pak Anang cerita ada tentang hypnoselling, ada kemarin tentang supply chain untuk UMKM, ada tentang marketplace, ada tentang macam-macam. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah manfaat dari pelatihannya, tidak hanya dari trainernya kita, tapi kita juga mengundang berbagai pembicara dan pebisnis sukses. Misalnya kemarin ada Pak Hendy Setiono yang punya Baba Raffi. Kemudian mungkin teman-teman tahu ada namanya Pak Denny, beliau yang punya Janji Jiwa. Jadi
kita banyak sekali mengundang pembicara-pembicara yang luar biasa seperti beliau-beliau. Yes. Kalau buat teman-teman yang nanti kita akan ada tanya jawab sedikit ya buat teman-teman. Nah, kemudian kita banyak sekali tadi pelatihan-pelatihan yang kita berikan, ada yang online, ada yang offline. Tapi kalau untuk teman-teman yang offline memang masih terbatas di beberapa kota besar yang kita sudah hadir seperti di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Nah, kemudian kita juga ada manfaat berikutnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan relasi dan promosi. Pengusaha pasti butuh relasi, betul ya Bapak Ibu? Jadi kalau kita mau mempunyai opportunity yang lebih besar, mau cari supplier, mau cari distributor, mau cari reseller, kita butuh relasi yang besar. Dan di sini karena ini ada komunitas bisnis buatannya Ciputra, perusahaan besar yang mencakup nasional bahkan internasional, karena kita juga ada member anggota di Hong Kong, Singapura, di Amerika, di Eropa ada. Jadi kita bisa meningkatkan relasi jauh lebih besar dan opportunity dari seluruh Indonesia bahkan dunia. Dan teman-teman juga akan mendapatkan peningkatan promosi. Jadi dibantu promosi usahanya secara gratis oleh Ciputra. Tidak dengan cara biasa teman-teman, tapi teman-teman akan dapat promosi diajak podcast. Jadi kita ada rutin acara podcast untuk membantu promosi teman-teman, dibantu di endorse sama Ciputra di media sosialnya Ciputra. Jadi setiap hari hampir setiap hari ada bagaimana kita giliran untuk dibantu di endorse sama Ciputra. Jadi nggak perlu bayar mahal-mahal untuk di endorse sama influencer, di endorse sama Ciputra, perusahaan yang besar. Yang sekarang kalau teman-teman cek di Facebooknya kita maupun di Facebooknya kita sudah ada 100 ribuan like, 100 ribuan yang follow. Kemudian kalau yang di IG sudah sekitar belasan ribu. Itu sebuah yang mana program kita juga masih baru kita bentuk. Jadi ini masih menggulung. Dan secara keanggotaan kita di seluruh dunia sudah kurang lebih sekitar 5 ribuan anggota. Yang mana akan meningkatkan bisnisnya Bapak Ibu. Dan di sini kita juga bisa saling kerjasama, meningkatkan sebuah opportunity yang luar biasa. Teman-teman juga banyak fitur yang akan dibuka. Jadi ada bagaimana ada fitur bisnis katalog, konsultasi bisnis, coaching bisnis, dan masih banyak lagi yang didapatkan dari Ciputra Temper Club. Selain itu tentu saja yang paling penting buat pebisnis ya, itu masalah modal. Jadi di Ciputra Temper Club itu disediakan 2 cara sederhana untuk meningkatkan modal. Buat teman-teman yang kurang modal, ada programnya. Nah, seperti itu. Ini contohnya salah satu rekan kita, pengusaha dari Jakarta, punya bisnis namanya Kali Jodoh Kopi. Jadi kopi ya yang di-franchise-kan berupa stand seperti itu. Nah, kemarin beliau sempat diajak jadi testimoni, dibantu podcast sama Ciputra. Nah, dan dapat manfaat. Nah, saya mau share buat beliau bercerita kemarin manfaatnya seperti apa. Bentar. Salam entrepreneur. Perkenalkan, saya dengan Daniel Sebastian, salah satu member dari Ciputra Entrepreneur Club dan sebagai salah satu owner dari Kali Jodoh Coffee. Saya join di Ciputra Entrepreneur Club sekitar 4 bulan. Yang membuat saya join di Ciputra Entrepreneur Club adalah bisnis ini berbeda dengan yang lain. Karena saya bisa menambah skill entrepreneur saya, juga saya bisa menambah relasi, dan yang paling penting, saya bisa mempromosikan bisnis kopi saya. Setelah saya pernah menjadi narasumber di Entrepreneur Talk di live, saya bisa mendapatkan investor yang masuk ke dalam kanjur kopi saya. Segera join di Ciputra Entrepreneur Club untuk menambah relasi Anda dan promosikan bisnis Anda secara gratis. Salam entrepreneur. Ya, itu tadi dari Pak Daniel Sebastian ya, ketika beliau dipromosikan, dibantu promosi bisnisnya sama Ciputra, dapat banyak manfaat. Kita juga selain mengadakan acara online seperti ini, kita juga mengadakan acara offline. Kemarin kita mengadakan acara Entrepreneurs Carnival di Surabaya, yang mana teman-teman diadakan sebuah expo bisnis yang punya usaha, kita adakan expo bisnis di mall, salah satu mall besar di Surabaya. Kemudian kita melakukan pelatihan kurang lebih selama 10 hari di sana. Ada dari perpajakan, sosial media, properti, kemudian macam-macam, perbankan. Nah, teman-teman bisa lihat animo luar biasa dari acaranya berikut ini.
Jadi acaranya selama 10 hari ya rekan-rekan. Ini banyak sekali pengusaha-pengusaha dari berbagai daerah juga hadir di tempatnya kita. Kemudian ada ini ada kerjasama sama Bank Syariah Indonesia juga. Kemudian ada banyak pelatihan juga di sini. Pelatihan sosial media, fotografi, dari HIPMI Surabaya juga ada. Ada lomba juga kemarin. Untuk tujuannya untuk mendapatkan pasar dan investor. Yes. Nah, jadi itu kemarin acara kita di Surabaya. Nanti kita juga akan mengadakan juga ada acara baru nih besok hari Minggu tanggal 23 Mei di Bali ya. Jadi kita ngadakan Sunday Market juga, bantu teman-teman juga anggota komunitas di sana ngadakan expo di Bali untuk bagaimana Sunday Market bikin sebuah bazar ya. Jadi ngadain tanggal 23 Mei, teman-teman kita support supaya bisnisnya bisa meningkat. Nah, ini besok di Bali. Kalau ada teman-temannya yang ada di Bali boleh diundang, diajak ke acaranya yang di Bali. Oke ya. Nah, terus kalau teman-teman mau tahu CNC itu lebih detail, cara gabungnya seperti apa, program detailnya seperti apa, teman-teman bisa ikut acara Entrepreneurship Opportunity Sharing pada hari Kamis besok jam 19 WIB atau jam 8 WITA. Nanti kita akan adakan acaranya via Zoom. Nanti akan saya share ke teman-teman yang ada di NTB Mall, supaya bisa dibagikan juga, supaya kita lebih dalam. Karena memang secara program Ciputra Entrepreneur Club ini programnya luar biasa. Jadi kalau saya jelaskan pada pagi hari ini mungkin panjang, dan saya yakin teman-teman juga punya aktivitas yang juga luar biasa. Hari ini mau memulai hari ini dengan luar biasa. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail, kita kupas tuntas bagaimana sih di sini CEC ini bisa bantu kita meningkatkan bisnis kita, membantu memperbesar bisnis kita, bantu kita punya usaha jauh lebih baik, ya kan? Dan bagaimana yang penting, bagaimana caranya kita bisa dapat modal dari CEC juga. Bagaimana kita bisa meningkatkan usaha dan modal usahanya kita. Nah, nanti teman-teman bisa ikut acaranya di hari Kamis jam 8. Buat teman-teman yang sudah niat banget nih, saya ingin gabung, saya ingin tahu gimana caranya, nanti sebelum, kalau misalnya mau sebelum Kamis 20 Mei ini, nanti bisa kontak sama teman-teman di NTB Mall, nanti biar bisa diarahkan, kita bisa ya diskusi lebih lanjut. Tapi kalau teman-teman mau ikut besok, hari Kamis, ada acara juga bagaimana kita perkenalan Ciputra Entrepreneur Club lebih detail, lebih jelas, yang pasti akan membantu rekan-rekan punya usaha jauh lebih besar, dan punya modal yang jauh lebih besar. Nah, boleh ikut di acara kita. Siap. Dan demikian dari saya dan dari kami, dari Pak Anang, dari Ciputra Entrepreneur Club, dari NTB Mall memberikan sebuah sharing pada pagi hari ini untuk menciptakan sebuah usaha yang jauh lebih baik buat teman-teman di sana di NTB. Buat teman-teman yang mau maju jadi seorang entrepreneur, kami juga sangat mendukung melalui program Ciputra Entrepreneur Club. Jika masih ada pertanyaan, boleh lewat via chat atau lewat Q&A, bisa ditanyakan. Silakan. Saya akan share juga linknya YouTube di kolom chat, linknya Zoom akan saya share di kolom chat juga. Kalau buat teman-teman yang mau lihat. Apakah ada pertanyaan? Oke, apakah ada pertanyaan? Masih kita buka. Mungkin 1 menit lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan dari rekan-rekan, kami akan menyudahi acara pada pagi hari ini. Kami berharap
acara pada pagi hari ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua, bisa membantu rekan-rekan meningkatkan bisnisnya, bisa menjadi seorang entrepreneur sejati. Dan saya harap teman-teman yang boleh hadir pada pagi hari ini bisa bergabung dengan kami di acara besok hari Kamis tentang perkenalan bagaimana Ciputra Entrepreneur Club secara detail, bagaimana kita belajar dari pengusaha yang lebih besar, bagaimana cara kita bisa dapatkan modal dari program ini, dan bagaimana juga kita bisa membantu lebih banyak orang. Dengan kita jadi seorang entrepreneur, kita bisa membantu dan berdampak lebih banyak orang lagi. Yes, dan untuk itu saya mengucapkan selamat pagi dan semoga semua rekan yang boleh hadir pada pagi hari ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa pada acara berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Anang yang boleh dengan luar biasa membantu kita. Terima kasih, Ko. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Yes, dan kepada rekan-rekan yang lain dari NTB Mall, kepada para peserta yang boleh hadir pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di acara berikutnya di hari Kamis, atau bisa juga kita diskusi lebih lanjut di acara-acara lain berikutnya. Yes, dan demikian acara hari ini kita tutup, dan salam entrepreneur.